Hari ini kita akan coba belajar agar menjalani hidup lebih tenang. Ada 5 tips agar menjalani hidup lebih tenang. 1, jangan terlalu banyak khawatir. Bunda yang dirahmati Allah, tugas manusia itu hanya sebatas ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Tugas kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, biarkan hasil yang menentukan siapa? Allah. Kalau bunda sibuk ngurusin hasil, pasti banyak khawatir. Apa sih yang sering kali bunda khawatirkan dalam hidup? Sebenarnya banyak di antara kita yang mengkhawatirkan sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan. Gara-gara kita sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan, ujungnya hidup kita nggak tenang. Sebenarnya nggak usah dikhawatirkan, karena sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Allah. Apa yang sering kali bunda khawatirkan? Rezeki misalnya. Rezeki mah sudah ada yang ngatur. Tugas kita mah ikhtiar, tugas kita mah usaha, tugas kita mah dagang, tugas kita mah kerja, tugas kita mah bisnis, hadirkan strategi terbaik, hasil mah kumaha Allah. Dan Allah tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Apalagi yang bunda khawatirkan? Anak-anak. Anak-anak diciptakan oleh Allah. Kalau Allah yang menciptakan, pasti Allah yang mengatur juga hidupnya. Jadi gimana ahilman? Jangan terlalu banyak khawatir, karena sudah ada takaran dan ukurannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin hidup kita nggak tenang karena terlalu banyak khawatir. Tapi kan ahilman, kudu atau kita teh khawatir, kudu, tapi khawatir kalau kita jauh dari Allah. Khawatir kalau kita nggak ibadah di hadapan Allah. Khawatir kalau kita udah bikin dosa tapi nggak tobat di hadapan Allah. Kalau urusan dunia mah apa yang perlu dikhawatirkan? Mohon maaf, banyak di antara kita yang lebih sering khawatir urusan dunia daripada khawatir urusan Allah, urusan akhirat. Betul apa enggak? Bunda lebih khawatir nggak punya rezeki atau lebih khawatir rezekinya nggak berkah? Banyak di antara kita lebih khawatir nggak punya rezekinya daripada khawatir tidak berkah rezekinya. Padahal yang kudu bunda khawatirkan teh apa? Rezeki kita tidak berkahnya. Karena kalau rezekinya mah sudah dijamin sama Allah, sudah diatur oleh Allah. Tapi keberkahan rezeki tergantung bagaimana cara kita mengambilnya. Yang kedua, bunda lebih khawatir kehilangan suami atau lebih khawatir suami tidak soleh? Kan harusnya mah khawatir suami nggak soleh. Bunda mah kadang-kadang suka sibuk, suka khawatir nanti suami aku gimana, nanti kalau begini gimana, kalau diambil sama orang gimana, kalau meninggal gimana. Itu yang bikin khawatir. Padahal apa yang terjadi? Mohon maaf, ada di antara bunda yang mohon maaf sudah ditinggal oleh suaminya. Sekarang makan apa enggak? Hidup apa enggak? Tidur nyenyak apa enggak? Jadi sebenarnya apa yang bunda khawatirkan dalam hidup? Tanya ke hati kita masing-masing. Boleh jadi hidup kita itu tidak tenang karena terlalu banyak khawatir. Maka yuk bismillah ya. Yang pertama, kalau bunda ingin menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu banyak khawatir. Tugas kita apa? Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, hasil serahkan kepada siapa? Allah. Yang kedua, tips agar menjalani hidup lebih tenang. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Yang bikin hidup kita nyesek itu adalah saat kita terlalu bersandar kepada manusia. Bersandar kepada penilaian manusia relatif. Manusia selalu punya sudut pandang yang beda-beda ngelihat kita. Kalau bunda sudah menyandarkan hidup kepada manusia, misalnya bunda bersandar hidup kepada suami, siap-siap
bunda akan dibuat kecewa saat suami mengecewakan bunda. Bunda melayani suami hari ini agar bunda merasa tenang dengan apa yang bunda berikan kepada suami. Niatkan saat bunda melayani suami, niatnya untuk siapa? Allah. Bunda tahu seorang istri yang melayani suami itu pahalanya luar biasa, dan itu merupakan ibadah terbaik di hadapan Allah bagi seorang istri. Maka bunda akan ikhlas menjalaninya walaupun suami gak ngebalas kebaikan bunda. Bunda berpenampilan cantik di depan suami, bagus apa enggak? Bagus. Maka disebutkan dalam keterangan hadis, di antara ciri istri yang soleha, di antara ciri istri yang baik adalah dia yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan bagi mata suaminya. Berarti kalau bunda berpenampilan cantik, itu pahalanya besar apa enggak? Besar. Kalau suami nggak muji bunda, jangan stres. Karena bagi bunda, saat berpenampilan cantik memang jadi pahala di hadapan Allah. Pokoknya bunda, selama hidup bunda, jangan bersandar kepada manusia. Dipuji, tidak terbang. Dihina, tidak tumbang. Maka ketika bunda bersandar kepada penilaian manusia, hati-hati. Boleh jadi kita sedang menuhankan manusia itu. Jangan bersandar. Secukupnya saja. Mengapa banyak istri yang sakit hati dengan suaminya? Kenapa? Karena terlalu bersandar kepada suaminya. Yang ketika suaminya tidak bersama dengan dia, ujungnya apa yang terjadi? Rapuh, jatuh. Capek bunda kalau bersandar sama manusia mah. Saat dia mengecewakan kita, udah sakit hati. Ustaz mah kalau orang ada yang curhat ke saya, dia menceritakan tentang keburukan orang lain yang kemudian menjadi sandarannya. Saya bilang, bukan kesalahan orang itu. Salah bunda yang terlalu bersandar kepada orang itu. Jelas-jelas manusia mah gak boleh jadi tempat sandaran atuh. Makanya coba, banyak gak di antara bunda kalau cerita itu menceritakan tentang dirinya? Ada gak? Jarang. Kadang kalau curhat itu lebih sibuk nyeritain siapa? Nyeritain orang yang mengkhianati dan menyakiti perasaannya. Ada orang yang menghina bunda. Emang tiba-tiba bunda bisa suruh dia diam gak ngehina bunda? Bisa gak? Kalau dia gak suka mah tetap aja ngehina kita. Apa yang bisa kita rubah? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita? Kita mau jungkir balik gak bisa ngerubah orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita. Gimana Ustadz bagusnya? Kalau bunda diomongin sama orang, kemudian omongan orang itu menyakiti kita, sikapnya adalah doakan. Apa doanya? Ya Allah, jika apa yang disampaikan dia benar, maafkan saya. Tapi jika yang disampaikan dia salah, maafkan dia. Bunda punya kesempatan membalas, tapi memilih nggak ngebalas itu. Berarti yang bunda dapatkan apa? Kemuliaan. Suami bunda menyakiti bunda, padahal boleh jadi itu teh ada nikmat sabar di situ. Ada nikmat ridho di situ. Kalau bunda sabar, bunda ridho, bukannya pahalanya surga? Ada satu panggilan sayang Allah kepada orang yang sabar dalam hidup. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar dalam hidupnya. Apa itu sabar? Mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri. Bukan diam sabar itu. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Ngebalas bisa, tapi bunda nahan, bunda kendalikan. Kenapa? Karena bunda ingin dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bunda hari ini ngerasa hidupnya nggak tenang, biasanya karena terlalu bersandar kepada manusia. Maka yuk yang kedua ya, tips agar tenang menjalani hidup, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Yang ketiga, tips agar menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu merasa memiliki. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Kenapa bunda ngerasa kehilangan? Jawabannya apa? Karena merasa memiliki. Kalau nggak ngerasa memiliki mah nggak akan ngerasa kehilangan. Bunda harus paham betul, harus yakin betul bahwa apa yang nempel dalam kehidupan kita hanya dititipi saja oleh Allah. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup?
Kalau bunda paham bahwa kita tidak memiliki apapun dalam hidup, di saat yang bersamaan bunda akan mudah berbagi, memberi dalam hidup. Kenapa ada orang yang menggenggam sesuatu? Karena dia takut kehilangan sesuatu itu. Padahal dia sadar dia nggak punya sesuatu itu. Kalau harus Allah ambil sesuai dengan kemauan Allah, bisa apa enggak? Bisa. Terus apa yang harus bunda genggam dalam kehidupan? Karena kita nyatanya sejatinya nggak punya apa-apa. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau bunda sedang mau berinfak dan mau bersedekah, kalau sudah ada niat di hati, keluarkan. Karena kalau tidak keluar, Allah akan mengeluarkan dengan sendirinya. Jangan terlalu merasa memiliki, agar kita tidak sakit ketika kehilangan. Bunda, kalau mau merasa yakin dengan hidup bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu hanyalah titipan dari Allah. Berarti yang bikin kita stres, yang bikin kita capek itu apa? Karena terlalu merasa memiliki. Suami meninggal, sakit nggak? Sakit dong, sedih nggak? Sedih, tapi bunda tidak akan sedih berlebihan kalau di hatinya hanya ada Allah. Suami meninggal, saya pun pasti akan meninggal. Bedanya hanya waktu take off-nya saja. Suami lebih duluan, saya akan nyusul belakangan. Kalau tujuannya surga, pasti ketemu lagi. Bunda, simpanlah apapun dalam hidup ini, apalagi urusan dunia, di tempatnya masing-masing. Agar bagaimana Ahilman? Agar saat suami hilang dari genggaman kita, hilang tak hidup dengan kita, boleh jadi yang namanya hati bisa berubah dan segala macamnya, kita nggak terlalu sakit dengan keadaan itu. Bunda, urusan dunia mah aduh, jangan disimpan di hati, simpan di mana? Di tempatnya. Jangan terlalu merasa memiliki. Karena hakikatnya semua yang ada dalam hidup kita adalah titipan dari Allah. Kalau bunda terlalu memiliki, siap-siap, pasti nggak tenang. Yang keempat, tips agar menjalani hidup lebih tenang. Jangan terlalu banyak membenci. Bunda sayang, carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkan orang lain. Hati yang penuh kebencian, hati yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh cinta, maka hatinya akan diberikan kelapangan dan kebahagiaan. Kalau kita lihat orang lain, tataplah orang lain itu dengan kacamata kasih sayang. Jangan dengan kacamata benci. Carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkannya. Jika sudah begitu, bunda akan tenang dibuatnya. Banyak di antara kita, kalau ada kejadian dalam hidup itu, lebih sibuk mencari kesalahannya. Dan itu ditunjukkan kepada orang lain, daripada introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ujungnya apa? Membenci. Karena bunda tidak bisa memahami, tidak mampu memaafkan, ujungnya apa? Membenci. Kalau sudah ada kebencian, maka bagaimanapun caranya, kita sulit mendapatkan ketenangan. Karena setiap hari-hari kita sibuk melihat orang lain itu dengan kebencian yang ditanam di hati kita. Jadi gimana Ahilman? Jangan jadi orang yang terlalu membenci kepada orang lain. Maafkan, pahami. Jadi gimana? Carilah 1000 alasan untuk mencintai, menyayangi orang lain. Jangan terlalu membenci. Suami kita bikin salah, punya kekurangan. Sekarang Ahilman tanya, di balik kekurangan dia ada kelebihan apa enggak? Ada. Makanya ini tips ya. Kalau bunda ingin berpisah dari pasangan hidup bunda, dan sudah keterlaluan keinginan kita untuk berpisah dengan dia, ingat-ingat masa-masa baik bersama dengan dia. Biasanya itu bisa menguatkan perasaan cinta kita kepada dia kembali. Bunda, belajarlah jadi perempuan yang tidak menghilangkan sedikit apapun kebaikan suami. Jangan dihilangkan kebaikan suami. Suami kita boleh jadi mungkin gak baik, mungkin belum sempurna, tapi pasti ada kebaikan yang pernah dia lakukan dalam hidup kita. Ingat kebaikan-kebaikan itu. Seringkali sebagai manusia,
Kita lebih pintar melihat kekurangan daripada kelebihan. 1000 kelebihan kadang-kadang ketutup sama 1 kekurangan. Jangan menghilangkan kebaikan suami, Bunda. Kata Nabi SAW, begitu banyak seorang istri yang menempati api neraka. Karena apa? Karena seorang istri itu tidak pandai menerima dan berterima kasih kepada suaminya. Saya khawatir apa yang membuat kita mendapatkan sesuatu yang tidak inginkan dalam kehidupan kita nanti, bukan karena kurangnya ibadah kita, tapi karena kurangnya sikap menerima kita kepada pasangan hidup kita. Makanya Ahilman selalu bilang, ada 3 kalimat yang harus Bunda rutinkan di rumah tangga. 1, terima kasih. 2, maafkan saya. Dan yang ketiga, aku maafkan kamu. Rumah tangga, keluarga, kalau dibangun dengan 3 kalimat itu indah, Bunda. Suami ngasih apapun sama kita, sebelum kita komplain, keluar kalimat apa dulu? Terima kasih. Walaupun setelah itu komplain, tapi minimal makasih dulu. Setelah komplain gimana? Maafkan saya. Kalau dia kurang, aku maafkan kamu. Selesai. Kalau lagi cekcok, udah, maafkan saya. Belajarlah untuk kemudian jangan saling menyalahkan. Ini salah ayah, cek ayahnya, ini salah bunda. Yuk bismillah, belajar, jangan terlalu membenci. Carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkan orang lain. Yang terakhir, agar hidup lebih tenang, jangan terlalu dibawa ribet. Jangan terlalu dipersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gimana caranya Ahilman? Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang gak ada. Jalani apa yang bisa, jangan mikirin sesuatu yang tidak bisa. Kita mah udah mikir macam-macam kemana-mana, tapi yang dekat juga kita gak pernah pikirin. Jangan dibuat ribet lah hidup ini. Kan Bunda tahu ya, ada 4 golongan, kata Nabi SAW, yang tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. 1, orang yang rendah hati, orang yang adem, tenang, menenangkan. Yang kedua, orang yang lembut. Lembut dalam artian apa Ahilman? Lembut dalam kebaikan-kebaikan. Kalau nasehatin tuh lembut, ngingetin orang tuh lembut. Dia bisa marah, tapi marahnya dengan cara yang elegan. Yang ketiga, orang yang dekat mendekatkan. Ketika bersama dia, orang menjadi nyaman, menjadi tenang. Hadirnya menjadi biang solusi, bukan jadi biang masalah. Bunda coba evaluasi. Selama ini kita berteman, berumah tangga, kita teh jadi biang masalah atau jadi biang solusi? Sampai yang terakhir, orang yang memudahkan urusan orang lain. Barang siapa yang melapangkan urusan manusia dalam hidupnya, maka Allah akan lapangkan urusannya nanti di akhirat. Begitu sebaliknya, yang bikin ribet, yang memberatkan, nauzubillahi min dzalik, boleh jadi kehidupannya akan diberatkan dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple. Tips agar menjalani hidup lebih tenang. 1 apa? Jangan terlalu banyak khawatir. Yang kedua, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Yang ketiga, jangan terlalu merasa memiliki. Yang keempat, jangan terlalu banyak membenci. Yang kelima, jangan terlalu dibawa ribet. Hiduplah secara sederhana. Jadi kalau Bunda lagi gelisah, lagi gak tenang, lihat 5 hal tadi. Karena biasanya itu penyebabnya.